Kalau harga Pi langsung tinggi, siapa yang mau beli? GCP $314.159. Itu uangnya dari mana? Kalau harga Pi terlalu tinggi, tidak ada yang masuk akal. Semua pertanyaan ini adalah sesuatu hal yang wajar, karena sebagian besar orang masih berpikir dalam sistem keuangan lama, di mana harga aset kripto ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di exchange. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir, dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya admin sampaikan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh sahabat Yasdar yang menjalankannya. Pada tayangan kali ini kita akan sama-sama sedikit mengupas tentang kontroversi yang terjadi antara dua kekuatan besar yang senantiasa saling memojokkan, saling mendiskreditkan, terutama yang berhubungan dengan proyek besar Pi Network yang lebih spesifik menyoroti nilai Pi yang ada di bursa, termasuk nilai GCP $314.159. Tentunya ini sesuatu hal yang unik dan kita paling tidak sedikit demi sedikit berusaha untuk memaksimalkan pola pikir kita dalam memahami proyek besar Pi Network ini. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network. Sahabat Yasdar, kenapa GCP $314.159 bukan sekedar mimpi? Dan ini bagaimana mekanismenya mencapai angka $314.159 ini? Karena ketika kita mengambil referensi hari ini, nilai Pi yang bertengger di bursa dari 1 hingga $2, tentunya sesuatu hal yang sangat mustahil untuk mencapai nilai GCP tersebut. Oleh karena itu, tidak sedikit kehadiran para skeptisisme yang terus mewarnai media sosial yang kita punya, termasuk ada di antara para pionir yang sama-sama tergembosi oleh para skeptisisme yang setiap saat selalu menggembosi pola pikir dan pemahaman para pionir yang kebetulan tidak berusaha untuk mencari tahu dan ingin tahu terhadap perkembangan proyek ini. Tahu-taunya harga mahal ingin segera jual, harga murah bikinlah frustasi. Maka hal ini tentunya memunculkan beberapa pertanyaan. Di antaranya, kalau harga Pi langsung tinggi, siapa yang mau beli? Orang mana yang mau beli? Investor mana yang sanggup beli? Kemudian yang kedua, GCP $314.159 itu uangnya dari mana? Dan yang ketiga, kalau harga Pi terlalu tinggi tidak akan masuk akal. Sungguh ini di luar nalar, kata mereka. Semua pertanyaan ini
kita anggap wajar karena sebagian besar orang masih berpikir dalam sistem keuangan lama, di mana harga aset kripto ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran di exchange. Tapi untuk P-Network, jangan salah, ini sesuatu hal yang berbeda. Kesalahan besar ketika menggunakan metode total supply dibagi sirkulasi supply. Saat ini, misalnya market cap seperti OKX menetapkan harga Pi berdasarkan perhitungan total supply dibagi Pi yang beredar sama dengan harga per 1 Pi. Inilah sebabnya harga Pi di exchange sangat rendah karena mereka memperlakukan Pi seperti kripto biasa, bukan sebagai alat tukar ekonomi nyata. Masalah dengan metode ini, banyak Pi yang masih terkunci sehingga jumlah yang beredar tidak mencerminkan supply yang sebenarnya. Kemudian, ekonomi Pi berbasis barter dan transaksi nyata, bukan spekulasi seperti kripto lain. Marketplace Pi sudah menggunakan GCP, membuktikan bahwa nilai ini bisa diterapkan. Sahabat Yasdar, berbicara mengenai GCP, kenapa GCP itu realistis? Ada beberapa alasan kenapa GCP menjadi realistis. Sementara di luar sana, banyak yang berpendapat, berkomentar dengan lantang bahwa GCP itu halu. GCP itu hanya omon-omon. Mari kita bahas secara seksama. Ini kita hubungkan dengan nilai Pi ketika terlalu mahal, yaitu apabila menetapkan nilai Pi $314.159. Tidak ada yang mau beli jika harga Pi langsung setinggi itu. Ini salah. Faktanya, di banyak marketplace Pi, orang sudah bersedia menerima transaksi dengan GCP. Antara lain, ada yang melakukan transaksi penjualan mobil, rumah, barang elektronik, dan jasa dengan menggunakan GCP. Jika benar tidak ada yang mau membeli, kenapa transaksi dengan GCP sudah terjadi? Kemudian kita menjawab pertanyaan yang kedua. Ketika nilai GCP itu ditetapkan, itu uangnya dari mana? Sahabat, GCP bukan berasal dari uang fiat, melainkan dari kepercayaan dan utilitas ekosistem Pi itu sendiri. Contoh nyata, Bitcoin awalnya tidak bernilai apa-apa. Sekarang bisa puluhan ribu dolar karena semakin banyak orang yang menggunakannya. Semakin banyak merchant dan bisnis yang menerima Pi dengan GCP, semakin nyata nilainya. Kemudian, selanjutnya kita membahas pertanyaan yang ketiga. Kalau harga terlalu tinggi, tidak akan masuk akal, tidak realistis. Sahabat, harga tinggi bukan berarti setiap transaksi harus bernilai besar. Ini adalah solusi menggunakan pecahan kecil dari Pi seperti Bitcoin yang memilih satuan Satoshi. Contoh implementasinya 0,00000318 Pi sama dengan $1. Kemudian 0,000318 Pi sama dengan $10. Kemudian selanjutnya 0,0000318 Pi sama dengan $100. Kemudian selanjutnya 0,00318 Pi sama dengan $1.000. Jadi intinya sebagai solusinya adalah menggunakan pecahan. Jadi intinya sebagai solusinya adalah menggunakan pecahan kecil dari Pi itu sendiri, seperti halnya Bitcoin yang memiliki satuan Satoshi. Sahabat Yasdar, kemudian selanjutnya kita menjawab pertanyaan yang keempat. Kenapa exchange seperti OKX tidak menggunakan GCP? Nah, karena mereka masih menggunakan metode harga kripto tradisional, tapi marketplace Pi sudah membuktikan bahwa GCP bisa diterapkan di dunia nyata. Ini terjadi di beberapa negara yang saat ini telah menggunakan GCP, tentunya di komunitas para pionir. Karena nilai GCP adalah nilai yang ditunggu-tunggu, yang pasti akan ditetapkan oleh pemilik proyek P-Network.
Jika komunitas Pi bersatu dan menahan diri dari menjual murah di exchange, market akan dipaksa menyesuaikan harga strategi agar GCP bisa diterapkan secara global. Oleh karena itu, pionir harus memahami dan berusaha harus mau memahami tentang kesalahan model supply dibagi sirkulasi supply. Banyak pionir yang tidak sadar bahwa Pi bukan sekedar aset spekulatif, tetapi mata uang digital untuk ekonomi baru. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Oleh karena itu, kita perlu mendorong lebih banyak merchant untuk pakai nilai GCP. Semakin banyak bisnis dan individu yang menerima Pi dengan GCP, semakin kuat nilai ekonomi Pi. Jika semua orang hanya menunggu exchange, maka kita sendiri yang menjadi hambatan pertumbuhan ekosistem Pi Network. Jangan jual Pi di exchange jika harganya di bawah GCP. Ini sebetulnya yang kita tidak bisa, karena tidak bisa membatasi dan memaksa kepada siapapun untuk menahannya. Tetapi ketika kita berorientasi kepada masa depan dengan nilai Pi yang lebih tinggi, tentunya yang harus kita pikirkan kembali. Karena melalui tindakan nyata dari para pionir, mereka tidak menjual Pi dengan harga murah, maka dengan sendirinya harga itu pun akan naik. Semakin sedikit yang menjual murah, semakin tinggi permintaan dan harga akan mengikuti. Sahabat Yasdar, saat ini tentunya pionir perlu senantiasa meningkatkan pola pemahaman, daya pikir, pengetahuan yang berhubungan dengan proyek Pi Network ini. Upaya yang kita lakukan ini adalah sebagai bukti nyata tekanan komunitas ke market exchange. Jika komunitas Pi bersatu dan menuntut exchange untuk mengikuti GCP, mereka tidak bisa mengabaikan tekanan tersebut. Jika ratusan ribu pionir meminta OKX atau Binance untuk mempertimbangkan GCP, mereka akan terpaksa menyesuaikan model harga mereka. Karena kita satu dalam keputusan, satu dalam tujuan. Terapkan model harga 1 Pi adalah GCP $314.159. Sahabat Yasdar, daripada membiarkan market menggunakan model supply dibagi sirkulasi supply, kita harus mendorong mereka menggunakan metode 1 dibagi GCP seperti Bitcoin dengan Satoshi-nya. Jika exchange menetapkan harga GCP dari pecahan Pi, maka nilai Pi akan terlihat lebih stabil dan masuk akal. Kata kuncinya, GCP bukan hanya mimpi, tetapi sudah mulai diterapkan di berbagai barter dan marketplace Pi. Harga tinggi bukan berarti tidak ada pembeli, faktanya transaksi GCP sudah berjalan. Jika komunitas bersatu, menahan penjualan murah, dan memperluas adopsi GCP, maka kemudian exchange akan mengikutinya. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau menunggu market exchange berubah sendiri atau kita berbagai komunitas yang mengubahnya? Karena perubahan besar tidak akan terjadi selama kita tidak mengawalinya. Kita adalah pionir dan pionir adalah kita. Tetap saling berbagi informasi, saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network. Jalani prosesnya dengan baik untuk menjemput hasil yang lebih baik untuk diri sendiri dan keluarga kita tercinta di masa yang akan datang. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.